Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai standar detail penulangan beton bertulang ya, khusus penulangan untuk struktur gedung. Nah, di sini untuk capaian kompetensinya adalah memahami mengenai mekanisme transfer lekatan, tegangan lekatan ya dari tulangan terhadap beton ya, kemudian panjang penyaluran, tekan atau tarik ya, kemudian juga penjangkaran tulangan ya, ada di situ kait juga nanti ya, kemudian juga ada sambungan lewatan, kemudian ada pemutusan tulangan lentur. Nah, di sini akan mempelajari mengenai konsep lekatan tulangan ya. Jadi lekatan tulangan itu berhubungan dengan bagaimana kinerja antara beton dengan tulangan kolaborasi dalam memikul suatu gaya atau tegangan yang terjadi ya. Jadi pada suatu balok beton bertulang, gaya tekan yang timbul akibat lentur akan dipikul oleh beton ya. Sedangkan gaya tarik akan ditahan juga oleh tulangan baja. Jadi beton itu akan menahan gaya tekan ya, sedangkan gaya tarik akan dipikul oleh baja. Nah, agar proses tersebut dapat terjadi, maka harus ada transfer gaya atau lekatan di antara kedua material tersebut ya. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya pada balok ada yang namanya resultan tegangan tekan daripada beton dan ada resultan tegangan tarik baja ya. Nah, yang arahnya itu kan berlawanan ya, yang berlawanan terkadang seperti itu. Nah, kemudian pada baja itu dia akan mengalami pemanjangan ya. Jadi lekatan itu harus terjadi lekatan antara beton dengan baja. Nah, jadi tegangan lekatan akan muncul agar tulangan baja berada dalam proses kesetimbangan tadi ya. Jadi kalau dia tidak melekat berarti tidak muncul yang namanya sistem kesetimbangan ya. Jadi seperti itu. Apabila tegangan lekatan ini hilang ya, ataupun terjadi yang namanya loss di situ, maka tulangan baja akan tercabut ya, yang disebut dengan pull out ya. Jadi dia kehilangan bond strength sehingga akan terjadi pull out atau tercabut dari beton. Sehingga gaya tarik T akan hilang pula, yang selanjutnya akan berakibat pada keruntuhan dari balok tersebut. Jadi sangat-sangat krusial sekali ya proses ataupun bagaimana lekatan antara tulangan dengan beton. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu mempelajari mengenai bagaimana sih panjang penyaluran dari tulangan tersebut supaya nanti dia tidak mudah tercabut. Ya, jadi panjang penyaluran tulangan kondisi tarik ini adalah biasanya berada pada balok ya. Jadi pada struktur balok. Jadi panjang penyaluran tersebut adalah bagaimana supaya tulangan balok tersebut bisa disalurkan ke kepada beam kolom join ya, disalurkan kepada beam kolom join atau sambungan antara balok dengan kolom ya. Nah, di sini terlihat pada tabel ya, panjang penyaluran kondisi tarik yaitu adalah di sini ada notasi keterangan mengenai jarak tulangan dan selimut beton. Jarak bersih tulangan yang disalurkan atau disambungkan tidak kurang dari dB atau diameter batang. Selimut beton bersih tidak kurang dari dB. Ya, dan sengkang atau sengkang ikat yang dipasang sepanjang LD tidak kurang dari persyaratan minimum sesuai peraturan. Kemudian yang kedua adalah jarak bersih tulangan yang disalurkan atau disambungkan tidak kurang dari 2 dB. Kemudian selimut beton tidak kurang dari diameter batang. Nah, untuk D19 ya atau lebih kecil, kita memakai formula ini ya untuk penyalurannya ya, yaitu FY dikali psi T dikali psi E dibagi 2,1 kali lambda kali akar FC prime tutup kurung kita kali dB ya. Untuk lebih besar daripada diameter 22 atau lebih besar, maka kita pakai persamaan yang di sebelah kanan. Nah, untuk kasus yang lainnya bisa kita pakai persamaan yang di bawah ini untuk yang diameter 19 atau yang lebih kecil. Yang sebelah kanan adalah diameter 22 atau yang lebih besar. Nah, di sini notasi-notasi yang kita butuhkan apa saja? Yang pertama itu adalah nilai lambda. Lambda itu adalah faktor beton ringan ya di sini. Kalau untuk kondisi beton ringan 0,75 beton ringan bila FCT-nya ditentukan itu sesuai dengan pasal 19
Jika untuk beton normal maka nilainya 1 ya. Maka nilainya 1. Kemudian ada notasi yang namanya Ca ya, adalah disebut dengan faktor pelapisan tulangan. Jadi tulangan itu yang ada yang dilapisi epoksi ya. Jadi nilainya adalah untuk tulangan dengan pelapis epoksi atau seng dan lain sebagainya ya, itu dapat nilai faktornya 1,5 ya. Jadi untuk tulangan pelapis epoksi dengan selimut beton kurang dari 3 dB dan spasi bersih kurang dari 6 dB. Kemudian untuk Ca itu nilainya 1,2. Nah, itu untuk tulangan yang berlapis epoksi lainnya. Kemudian Ca nilainya 1 untuk tulangan tanpa lapisan epoksi. Nah, hasil kali Ct dan Ca ya tidak perlu diambil lebih dari 1,7 ya. Nah, untuk Cs sendiri di sini dia itu adalah faktor ukuran ya. Kita akan mengambil Cs-nya, ini PCS harusnya, PCS sama dengan 1 untuk diameter 22 atau lebih besar. Kemudian Cs itu 1,2 untuk batang diameter 29 atau lebih besar ya. Nah, seperti itu. Oke, maksudnya ini ya 0,8 ya. Cs-nya 0,8 untuk diameter 19 atau yang lebih kecil ya. Kemudian Ct ya, Ct atau lokasi tulangan ya. Ct ini adalah 1,3 untuk tulangan atas ya yang didefinisikan sebagai tulangan horizontal yang ditempatkan hingga 300 mm beton ya, beton segar dicor pada komponen bawah panjang penyaluran dan sambungan yang ditinjau. Kemudian Ct untuk kasus lainnya atas nilainya 1 ya. Ini perlu kita samakan dengan ini ya. Jadi Cs-nya adalah 1 dan 0,8 ya. Kemudian pada SNI, kait menurut ICI 318M-11 ya, pasal 7.10.5, sengkang memenuhi pasal seperti ini ya, bahwasanya untuk jarak antar tulangan ya, jarak antar tulangan itu harus lebih besar daripada setidaknya besar sama dari diameter batang ya. Kemudian di sini juga jarak satu lapis tulangan dengan lapisan yang lain itu besar sama dari diameter batang juga ya. Nah, untuk kasus B juga seperti itu ya. Nah, untuk di sini ya boleh juga kita menggunakan jarak antar tulangan kita itu lebih besar dari 2 kali diameter batang atau spasinya. Intinya kita akan menentukan diameter jarak antar tulangan tersebut berdasarkan biasanya untuk maksimum coarse aggregate size ya, seperti yang dipelajari di semester 2, berdasarkan agregat maksimum yang akan kita gunakan ya, agar tidak terjadi segregasi kalau agregatnya nggak bisa melewati tulangan ya. Kemudian di sini juga ketentuan selimut beton ya sudah ditentukan juga bahwasanya ini lebih kecil daripada 65 mm ya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Kemudian nilai FC prime tidak boleh diambil lebih dari 8,3 MPa. Jadi akar FC prime tidak boleh diambil lebih dari 8,3 MPa. Panjang penyaluran boleh direduksi apabila luasan tulangan terpasang pada elemen struktur lentur melebihi luasan yang dibutuhkan dari hasil analisis. Kecuali bila angkur atau penyaluran untuk FY secara khusus diperlukan atau direncanakan dengan mempertimbangkan pengaruh beban gempa ya. Jadi untuk panjang penyaluran boleh direduksi ya. Kemudian besarnya faktor reduksi panjang penyaluran berapa? Yaitu notasinya RS adalah AS perlu dibagi AS yang terpasang ya. Jadi faktor reduksinya sebesar AS perlu dibagi AS terpasang. Nah, untuk semua kasus nilai LD tidak boleh lebih kecil daripada 300 mm ya. Nilai LD tidak boleh lebih kecil daripada 300 mm. Contohnya pada gambar menunjukkan penampang melintang dari sebuah balok yang tertumpuk sederhana yang diberi tulangan tarik ya 4D25, sengkangnya 10D150, diameter 10 jarak 150. Nah, tentukan panjang penyaluran yang dibutuhkan oleh tulangan tarik jika beton merupakan beton normal dan tulangan tidak dilapisi epoksi. Kita gunakan FC prime-nya 20 MPa, FY-nya 400 MPa. Nah, ini seperti ini. Ya, nilai tinggi efektifnya adalah 485. Selimutnya 65
lebarnya 300 ya, tinggi baloknya adalah 550. Nah, kita periksa terhadap kondisi yang disyaratkan dalam tabel ya. Dalam tabel syarat penentuan kondisi tarik ya. Nah, di mana yang pertama ada tulangan memanjang diameternya 25 ya, maka dB-nya adalah 25. Selimut bersihnya berapa? 65 ya. Jadi selimut bersihnya nanti adalah 65 ya. Kita kurangi setengah dari diameter tulangan ya. Dapatnya 65 dikurangi 12,5 ya. Oke. Kemudian ya, ini tulis 50 saja ya. Jadi ini lebih besar daripada dB ya. Lebih besar daripada dB. Oke, jarak bersih antar tulangan adalah S sama dengan 300 kita kurangi ya. 300 kita kurangi 2 kali 65 ya. 2 kali 65. Kemudian kita kurangin 25 ya. Kita kurangi 25. Maka di sini dapat nilai S-nya adalah 31,67 ya. Jadi intinya adalah jarak bersih ya, jarak jarak bentang balok lebarnya kita kurangi 2 selimut ya. Kemudian kita bagi 3 ya, karena ada 3 spasi di sini ya, kita kurangin 25 ya. Kita kurangin 25 atau besarnya diameter tulangan. Maka di sini diperoleh jarak antar tulangan adalah 31,67 ya. 31,67 dan itu lebih besar daripada dB ya. Kemudian tulangan yang dikekang dengan tulangan sengkang berdiameter 10 sehingga kondisi pada syarat penyaluran tulangan tarik itu terpenuhi dengan panjang penyaluran dengan persamaan berikut ya. LD, panjang penyalurannya adalah LD sama dengan FY dikali psi T dikali psi E dibagi 1,7 kali lambda kali akar Fc prime kali dB. Nah, di sini kita lihat ya, untuk psi T nilainya 1 ya. Untuk tulangan tanpa epoksi itu nilainya 1 juga, lambdanya Newton normal itu 1. Akar Fc prime kita 4,47 ya, jadi lebih kecil daripada 8,3 MPa berarti oke. Sehingga panjang penyaluran adalah nilainya adalah kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ya. Sehingga didapat nilainya adalah panjang penyaluran kita sekitar 1315,33 mm atau 1325 mm ya. Kita bulatkan ke sini. Jadi perlu kita salurkan tulangan kita sejauh 1325 mm ke betonnya ya. Apabila tulangan tarik tidak diberi kekangan dengan baik oleh tulangan sengkang ya, berarti di sini S kita tadi adalah 31,6 jarak antar tulangan ya. Jadi sehingga panjang penyaluran dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jadi nilainya adalah FY itu 400 kita kali VT FCT kali PCE dibagi faktornya 1,1 ya, 1,1 ya, sesuai dengan rumus awal tadi yang ini ya. Nah, yang ini kasus lain ya, 1,1. Oke, sehingga didapat panjang penyaluran kita itu 2032 meter. Jadi semakin tidak dikekang, maka kita harus menyalurkan tulangan tersebut cukup jauh ya. Jadi itulah perbedaan kalau tanpa kekangan ya. Kemudian contoh 2, ulangi kembali soal 1, namun beton yang digunakan adalah jenis beton ringan yang dilapisi dengan epoksi. Dan nilai AS yang diperlukan dari hasil analisis adalah 1800 mm persegi. Ya, kita lihat, tadi catatannya adalah tulangannya di epoksi ya, berarti CE-nya adalah 1,5 ya. Untuk tulangan dengan epoksi dan selimut beton kurang dari 3D1 atau 75 ya. Kurang dari 3D tulangan. Kemudian kita kalikanlah psi T dikali psi E ya. Psi T dikali psi E itu nilainya 1,5 ya. Berarti nilai ini adalah kecil daripada 1,7 ya. Kemudian nilai lambda adalah 0,75 untuk beton ringan. Maka kita dapat menghitung nilai RS ya. Jadi RS itu adalah HS perlu dibagi HS terpasang. HS perlu kita tadi kan 1800 ya. Bagi AS yang terpasang adalah 4 kali 490 ya. Berarti satu buah tulangan
maka didapat RS kita adalah 0,918. Selanjutnya panjang penyaluran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, LD sama dengan RS kali nilai yang ada di dalam kurung dikali DB ya. Sehingga nilai LD kita adalah 2414,95. Jadi kalau betonnya beton ringan ya, berarti nilai penyalurannya akan jauh lebih panjang ya untuk mencegah terjadinya pull out tadi, yaitu tercabutnya tulangan ya. Itu yang pertama. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai panjang penyaluran tarik ya untuk balok ya.